Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat di bawah naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan jasmani dan rohani, istiqomah dalam menjalankan segala suruhan dan meninggalkan segala tegahan. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sentiasa meridhai kita, menerima amalan baik kita, dan mengampuni segala kesilapan, dosa, dan kekurangan kita. Allahumma amin. InsyaAllah pagi hari ini kita akan teruskan kajian kita kaitan dengan erti kehidupan. Hakikatul hayatid dunya. Yang ada buku, mari kita buka bukunya, muka surat 25. Muka surat 25. Ayat yang ke-7. Muka surat 25, ayat yang ke-7. InsyaAllah kalau saya tidak silap. Tetapi ayat yang ke-7 muka surat 25 ini sebenarnya telah kita bicarakan, kita telah bincangkan
dahulu, karena ayat ini ayat yang sama ada pada muka surat 17 ayat yang ke-13. Coba jamaah perhatikan. Ayat yang sama juga pernah kita bicarakan, tercantum dalam muka surat 17 ayat yang ke-13. Jadi saya tidak perlu mengulangi lagi penjelasannya. Mudah-mudahan keterangan yang lepas telah dapat dipahami sama. Yakni surah Ali Imran 196 dan 197. Nah, itu telah kita pelajari pada muka surat 17 ayat yang ke-13 dahulu. Hanya sahaja sebagai peringatan bahwa kedua-dua ayat itu memberikan peringatan kepada kita setelah Allah memberikan janji atau menjanjikan pahala yang besar bagi orang mukmin. Dalam ayat sebelumnya cerita tentang ganjaran yang besar yang Allah berikan, janjikan pada orang mukmin yang tabah, yang istiqomah, yang sentiasa ridha dalam menjalankan segala syariat Allah, walaupun mungkin kehidupan duniawinya tidak semewah, tidak senang seperti mana orang kafir. Saya ulangi, ayat ini sebenarnya sambungan daripada ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya Allah menjanjikan ganjaran yang besar bagi orang mukmin yang taat, walaupun hidupnya di dunia susah. Jangan hanya karena hidup serba kekurangan di dunia, kemudian ia meninggalkan ketaatannya kepada Allah hanya karena iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Dalam ayat 196 itu. Ayat 196 Allah ingatkan, janganlah kamu terpedaya, tertipu dengan kebebasan yang aku berikan pada orang kafir, bebas ke sana kemari, mereka bahagia, buat apa saja, tak ada masalah. Mereka sentiasa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jangan kamu heran, jangan kamu terpesona, terpedaya. Apa yang aku berikan, kesenangan yang aku berikan pada mereka itu hanya kesenangan yang sedikit dan sekejap. Karena mereka hanya akan menikmatinya di sini. Hanya beberapa jam, beberapa bulan, beberapa tahun, dan sedikit. Nanti bila mereka sudah tidak lagi di sini, yakni di dunia, mereka kata Allah, aku akan campakkan dalam neraka. Sementara kamu susah-susah di sini, juga sekejap. Tapi jika kamu bersabar, nanti aku akan masukkan kamu dalam surga. Kekal abadi. Jadi di sini orang mukmin diingatkan oleh Allah supaya berpikiran cerdas dan bijak. Janganlah kamu, orang mukmin, memilih untuk bersenang-senang sekejap
tetapi sengsara, menderita, kekal abadi di akhirat, sebagaimana orang kafir. Sebaliknya bersedialah untuk susah-susah sekejap di dunia, supaya nanti kamu senang selama-lamanya. Yaitu kesenangan yang aku berikan pada orang kafir, janganlah membuat mata kamu silau, teringin, terpesona, dan lain sebagainya. Karena kesenangan yang aku berikan pada mereka itu hanya ad-dunya. Yang dekat, yang sedikit, yang sementara. Kulluha qalil. Semuanya sedikit. Wa nusibuna minal qalil qalil. Tidak ada artinya berbanding akhirat. Dengan ayat yang mudah, kamu, wahai orang mukmin, yang sabar dalam menjalankan syariat aku, walaupun hidup kamu susah, kamu sebenarnya lebih bertuah. Jalan hidup kamu itulah yang lurus dan benar, yang aku ridhoi. Seakan-akan Allah kata. Sementara jalan hidup mereka, orang kafir, yang memang aku beri mereka kesenangan dan kemewahan. Kesenangan mana aku tidak berikan pada kamu. Mereka mengabaikan perintahku, mengabaikan laranganku, itu jalan sesat. Mereka akan menjadi penghuni neraka jahanam. Satu. Poin yang kedua, seakan-akan Allah memberitahu kepada mukmin dan juga kafir. Wahai kamu, wahai orang mukmin, wahai kamu orang kafir. Kamu tahukah pemberian aku pada kamu sebagai hambaku ini ada dua. Satu namanya pemberian rububiyah atau rububiyah yang telah kita pelajari. Yang keduanya atau uluhiyah. Yang satu namanya rahmatun ammah, rahmat yang umum. Kedua rahmatun khassah, rahmat yang khusus. Atau rububiyah aku berikan pada siapa sahaja, kata Allah, mukmin ke kafir ke, aku bagi. Itu atau rububiyah, itu rahmatun amah. Jangankan kamu orang mukmin, orang kafir pun aku bagi, kata Allah. Jangankan kamu yang patuh, Fir'aun pun aku berikan. Jangankan kamu manusia, hayawan pun, kata Allah, aku beri. Binatang tu aku bagi, kata Allah, atau rububiyah, rahmatun amah. Makanan, minuman, ketenangan, ada. Sementara apa yang aku berikan pada kamu, wahai orang mukmin, bukan sekadar atau rububiyah, tapi juga atau uluhiyah. Kamu menerima aku sebagai Tuhanmu, kata seakan-akan Allah kata begitu. Kamu mempercayai hanya aku sebagai Tuhan yang kamu sembah. Kamu patuh, kamu percaya akhirat, kamu bla bla. Itu atau uluhiyah. Keimanan itu, keyakinan itu. Dan itu tidak aku berikan pada mereka kecuali orang yang aku ridhoi. Dengan ayat mudah, wahai orang mukmin, kamu dapat dua daripada aku. Rahmatun amah dapat, rahmatun khosoh dapat. Atau rububiyah dapat, atau uluhiyah dapat. Sementara si kafir hanya dapat satu. Rahmatun amah atau rububiyah. Kamu lebih bertuah.
Jadi mana mungkin orang yang lebih bertuah, lebih beruntung, iri kepada orang yang sengsara. Kalaupun iri, sepatutnya lah mereka iri kepada kamu. Karena mereka hanya dapat satu daripada aku. Atau rububiyah, kamu dapat dua. Bagi saya, ya Mas Gilan, ayat seperti ini sebenarnya satu dialog yang sangat mesra sebetulnya. Allah sedang berdialog dengan hambanya, khasnya orang mukmin, dengan bahasa yang sangat mesra. Allah, kalau bahasa kita menasihati hambanya, gini dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Jangan sampailah hamba yang disayangi ini terpesong. Jadi begitulah gaya bahasa Al-Quran, firman Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nasihatnya disampaikan dengan betul-betul sopan, santun, kasih, sayang masuk dalam hati mereka yang mau membuka dirinya. Gitu. Mereka hidup hanya untuk hidup. Mereka hidup hanya untuk hidup. Sedangkan kamu, hai orang mukmin, hidup kamu bukan untuk hidup. Hidup kamu untuk yang maha hidup. Tengok. Beza orang hidup untuk hidup dengan orang hidup untuk yang maha hidup. Yang menghidupkan Allah. Hidup untuk hidup dengan hidup untuk Allah yang memberi kita hidup. Lain nanti jalan hidupnya. Kamu lebih mulia. Karena hidupmu yakni untuk yang memberi kamu hidup. Hidup mereka untuk hidup. Hidup untuk makan, hidup untuk benda, hidup untuk... rendah sekali nilainya. Dan nanti mereka mati pun, ya untuk mati. Mati sudah. Mereka mati untuk mati. Kamu tidak. Kamu mati seperti mana mereka. Kematian kamu untuk yang maha hidup. Subhanallah. Jadi jalan hidup orang mukmin ini melihat kehidupan, hidup untuk yang maha hidup, mati pun untuk yang maha hidup. Kita mati pun untuk yang maha hidup. Kan kita sudah berikrar. Nasolati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan kita sudah ikrar seperti itu. Mamati, mahya wa mamati, hidupku ya Allah, matiku ya Allah, lillah. Mana kita hidup untuk Allah yang maha hidup, kita mati pun untuk Allah yang maha hidup. Masya Allah. Ini bermakna kalau kita gunakan bahasa, apa istilahnya, yang lebih tepat, kita ini sebetulnya tidak pernah mati. Karena apa yang kita lakukan untuk Dia yang maha hidup. Segala sesuatu yang dinisbahkan, disandarkan pada maha hidup, tidak akan hilang. Beramal untuk Allah yang maha hidup, tidak akan hilang amalan itu. Tidur kita niatkan untuk yang maha hidup, ada nilai dia. Bahkan mati untuk yang maha hidup pun kematiannya bukan sia-sia. Jadi kalau kita ingin hidup terus, tidak akan mati, kita lakukan segala-galanya untuk yang maha hidup. Untuk yang maha hidup. Itulah pandangan hidup seorang muslim yang ingin terus hidup walaupun sudah tidak berada di sini. Kenapa orang mati syahid tidak boleh dikatakan telah mati? Allah yang melarang. Wala taqulu lima yuqtal fi sabilillahi amwat. Kamu jangan kata, kamu jangan pikir, kamu jangan sangka
Kamu duga orang-orang yang mati di medan perang di jalan Allah itu orang yang mati? Tak. Balhum ahya, mereka ini hidup. Tengok. Allah larang kita mengatakan orang mati saya itu mati. Tak. Allah kata dia hidup. Macam mana hidup? Ya, karena hidupnya untuk yang maha hidup, matinya pun untuk yang maha hidup. Segala sesuatu yang disandarkan, diniatkan untuk yang maha hidup, tidak akan hilang. Tapi, kalau sesuatu itu tidak dikembalikan, disandarkan, diniatkan untuk dia yang maha hidup, sia-sia. Di dunia kerja, penat luar biasa, tapi bukan karena Allah. Sia-sia. Kosong nilai dia. Sebanyak manapun amal dan jasanya, dermanya di dunia, dapat sanjungan daripada dunia. Tapi jika niatnya bukan untuk Allah yang hidup, kosong. Kok nilainya di akhirat kosong. Habis. Habitat a'maluhum. Amalnya terbatal. Allah sendiri yang kata. Walaupun mereka fikir nanti dapat balasan, wahum yuhsinuna annahum wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka menyangka yahsabu annahum yuhsinuna sun'a. Mereka fikir sudah banyak buat kebaikan. Nah, inilah prinsip, inilah sepatutnya pandangan hidup seorang muslim. Worldview seorang mukmin. Kira seperti itu. Itu yang akan membezakan mukmin, kehidupan orang mukmin dengan orang kafir. Menilai kehidupan itu seperti apa. Mudah-mudahan itu telah difahami karena ini telah kita pelajari tempoh hari. Baik, sekarang jemaah sekalian, kita akan dari ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-8. Muka surat 25 ayat yang ke-8. Surah Ar-Rum, yang tidak ada buku, lihat surah Ar-Rum. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya bacakan ayat 6 dan ayat 7 ya. Di situ ayat 7 saja. Jadi sebab ayat ini dua ini apa ya? Ada kaitan. Ada kaitannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'dallah. Ayat yang ke-6 surah Ar-Rum dulu. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Wa'dallah, janji Allah. Itu Allah ingatkan. Ini janji Allah, wa'dallah. La yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak mengingkari janjinya. Ya, surah Rum ini. Awal-awal lagi, ayat-ayat pertama, kedua surah Rum itu Allah cerita tentang peperangan kan antara Rum dan Parsi. Semasa ayat itu turun, Parsi sedang membantai kerajaan Rum. Kerajaan Rum kalah Rum. Kalah teruk. Sedih Nabi Muhammad dan sahabat mendengar Rum kalah. Bergembira orang kafir musyrik mendengar berita Parsi menang. Ya, karena ada persamaan antara agama orang Persia waktu itu dengan orang kafir, penyembah
api, musyrik lah. Sementara orang Rom yang beragama Kristen, Nasara, ya ada persamaan dengan Islam, sama-sama agama samawi. Lalu Allah menghibur Nabi dan umat Islam. Ya, sekarang Rom memang sedang mengalami kekalahan teruk. Tapi beberapa tahun lagi, bid'ah sinin itu beberapa tahun, antara 3 hingga 10. Mana tak sampai 10 tahun lah. Nanti akan berlaku peperangan lagi sekali. Yang dahsyat. Dan masa itu Rom menang. Allah sudah beritahu apa yang akan berlaku. Rom nanti menang. Dan pada masa Rom memperoleh kejayaan yang gilang gemilang mengalahkan Persia, orang mukmin pun bergembira karena pertolongan Allah. Masya Allah. Jadi orang mukmin akan mendapatkan kegembiraan double. Pertama, gembira karena pertolongan Allah pada orang mukmin. Kedua, gembira karena mendengar berita Rom menang. Apa maksudnya? Masya Allah. Pada tahun di mana Rom berjaya mengalahkan Persia dan orang mukmin bergembira, pada tahun itu juga orang mukmin berjaya mengalahkan orang kafir dalam perang Badar. So dari awal lagi sudah banyak cerita tentang janji Allah. Ini janji Allah. Allah berjanji. Janji maknanya apa yang Allah akan tunaikan, Allah akan lakukan pada masa hadapan. Semua janji Allah itu Allah kata benar adanya. Karena aku sebagai Tuhan kamu, Allah kata begitu, tidak pernah ingkar janji. Dalam bahasa kita lah, bahasa mudah, apa yang ku kata akan aku katakan. Dahulu kita pernah mendengar istilah janji mesti ditepati. Itu Allah. Tak boleh keraguan sikit pun. Tapi Allah kata walakinna, tetapi aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia ini tak tahu. Apa yang dimasukkan kepada manusia tak tahu, tak punya ilmu. La ya'lamun, tak ada ilmu, tak tahu. Dalam konteks ayat ini secara spesifik, ramai manusia yang tidak mempercayai bahwa janji Allah itu betul. Mungkin tidak mempercayai, mungkin meragui. Bahwa Allah bila berjanji, pasti akan dia tepati. Malangnya, bukan seorang, bukan 2 orang, aktar. Aktar itu kebanyakan, majority. Kalau kathir, ramai. Kathirum minan nas, ramai daripada manusia. Memang tidak sedikit, tapi aktar kebanyakan. Aktar jumlahnya lebih banyak daripada kathir. Sebab aktar itu majority. Kalau ada 100 orang, mungkin 85 orang. Itu aktar. Aktar itu. Kalau kathir, ya mungkin 40. Mungkin. Subhanallah. Kebanyakan manusia ini tidak mengetahui akan janji Allah. Nah, apa yang Allah janjikan ini jamaah biasanya yakni ada di sebalik yang nampak. Contoh bagaimanalah Allah bagaimana hendak meyakini dengan mudah janji Allah yang Allah janji pada orang mukmin waktu itu. Kamu lihat sekarang Rom sedang dibantai. Kekalahan Rom saat itu kalau kita baca sejarah teruk, sangat-sangat teruk. Mungkin kalau menurut penganalisa politik hari inilah mungkin mustahil Rom boleh bangkit. Mungkin karena teruk kekalahan dia. Dibantai oleh Persia. Tapi ketika Rom macam tak ada peluang untuk bangkit, tiba-tiba Allah kata, jangan khawatir. Tak sampai 2 tahun nanti berlaku perangan. Dan Rom menang. Maknanya Allah beritahu apa yang akan berlaku. Rom bukan sekadar tidak mampu bangkit. Rom bukan sekadar mampu bangkit. Bahkan Rom dapat mengalahkan Persia. Dan masa yang diperlukan oleh Rom tidak perlu berdekat-dekat lamanya. Hanya beberapa tahun. Coba. Itu kan benda yang gaib, ya Mas.
Itu kan ada yang di sebalik reality. Di sebalik yang nampak. Nah, kebanyakan manusia, kata Allah, tak nampak kebenaran yang ada di sebalik yang nampak. Sebab yang nampak mustahil. Mustahil. Nampak. Tapi hakikat kebenaran yang di sebalik yang tak nampak, macam mana nak meyakini secara kita nampak? Ya, kena yakinlah kan yang berkata Allah. Nah, di sinilah. Bila Allah yang berkata, walaupun kita tak nampak, akal kita tak mau fikir, yakin. Lainlah kalau benda itu nampak, boleh kita kaji, bahkan boleh kita bawa ke makmal, boleh kita, fahami dengan menggunakan deria kita. Cili itu pedas. Senang aja kalau tak percaya. Gigit aja lah. Oh iyalah pedas. Senang. Benda nampak. Apa itu panas? Tak percaya. Tak percaya. Pegang aja lah. Melecur tangan. Oh saya percaya. Senang. Tapi coba kalau benda-benda yang di sebalik itu. Hakikat yang ada di sebalik yang nampak. Macam mana kita hendak meyakini kebenarannya? Sedang kita nak buat kajian. Ya bukan objek kajian kita. Tidak mungkin kita melakukan kajian-kajian secara empirik. Tidak mungkin. Nah, disinilah perlunya kita memberi ruang yang sebesar-besarnya kepada hati untuk meyakininya. Tanpa memberi peluang, ruang pada hati untuk meyakini, karena akal memang tak mampu, deria panca indera sudah tidak berdaya, orang pasti akan menolak kebenaran ini. Kebenaran itu ada, hanya saja akal tak mampu nak memahami, panca indera tidak mampu hendak mengkaji. Takkan hanya karena akal tidak mampu memahami, panca indera tidak mampu mengkajinya, kemudian kita menolak kewujudannya. Apakah setiap kebenaran itu akal kita mesti memahami? Apakah setiap kebenaran itu deria kita, panca indera kita mampu mengkajinya? Oh tidak. Di hadapan kita rupanya ada dua hakikat. Satu hakikat, satu benda yang nampak, zohir, kalau istilah Al-Quran. Yang satu ada benda yang tak nampak, ya kita istilahkan batin. Tengok dalam ayat itu. Ayat yang ke-7. Zohiram minal ya'lamuna zohiram minal hayati dunya. Perhatikan betul-betul. Kalaulah mereka tahu pun, ada ilmu pun, ilmu mereka hanya zohiram minal hayati dunya. Ilmu yang berkaitan dengan benda yang zahir daripada kehidupan dunia. Daripada kehidupan dunia. Ya mas sekalian, ini bermakna dunia ini, benda yang kita nampak sekarang inilah. Kehidupan kita yang ada sekarang inilah. Kan kita sekarang berada dalam kehidupan dunia. Ini ada yang zohir, ada yang batin. Itulah. Hakikat kehidupan dunia ini ada yang zohir, yang kita boleh paham, boleh nampak. Ada yang batin. Lawan zohir kan batin. Kebanyakan manusia hanya melihat yang zohir. Yang di permukaan. Yang di belakangnya, kebanyakan mereka tidak tahu. Kebanyakan, ya, bukan mana tidak ada yang tahu. Ada yang tahu tapi sikit. Qalil. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Dan mereka itu lalai daripada kehidupan akhirat. Baik, jamaah sekalian. Ayat ini sebenarnya agak berat untuk kita fahami. Tapi boleh, karena tidak mungkin ayat Allah tidak dapat difahami langsung. Hanya saya katakan agak berat.
Karena kita bicara tentang arti kehidupan, hakikat kehidupan. Ya kan itu tajuknya ya. Jadi kita memahami ayat ini daripada aspek ini ya. Khas kita daripada aspek kehidupan ini, pandang hidup. Dilalatu hadhil ayah. Gini, mari kita pelajari lahan-lahan ya. Slowly and steady lah insya-Allah dapat. Apa yang ditunjukkan oleh ayat ini jamaah sekalian, innad dunya wal akhirah maujudatanil an. Pertama, ayat ini ayat yang mengatakan ya'lamuna la walakinna aktsarun nasi la ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Kesimpulan pertama yang penting, ayat ini menunjukkan bahwasanya ad-dunya dan al-akhirah, al-hayatu dunya dan akhirat itu maujudatanil an. Kedua-duanya telah wujud sekarang ini. Saya meyakini ini. Yang kami diajarkan dahulu, kita wajib meyakini. Dunia sekarang wujud. Kalau dikatakan dunia sekarang wujud, senang kita paham karena benda nampak. Yang zahir, yang di belakang dunia ini ada akhirat. Adakah akhirat sudah wujud? Ya, akhirat pun sudah wujud. Sekarang ini. Kalau akhirat itu belum wujud zaman sekarang ini, kemudian kita tidak mengetahui, patutlah. Ayat ini Allah kata, Allah cela mereka yang tidak kenal akhirat. Bagaimana manusia dicela tidak mengenali sesuatu yang belum wujud atau tidak wujud. Jadi jika Allah mencela mereka yang tidak mengenali sesuatu, pasti sesuatu itu sudah wujud. Sudah wujud. Buktinya banyak. Nabi pernah dimi'rajkan, melihat surga, melihat neraka, melihat orang diazab di neraka, melihat ini bla bla bla, bahkan mendengar capal bela. Gimana itu? Ya, dalam ilmu Allah sudah wujud. Sudah wujud. Bagaimana kewujudannya? Yang mana kita tahu. Yang pasti kita kena yakin itu. Itu satu. So, dilalatu hadil ayatil karimah ala wujudil akhirah al-an. Salah satu daripada apa yang ditunjukkan oleh ayat ini, bahwasanya akhirat itu, kewujudan akhirat itu sudah ada sekarang ini. Dilalatu hadil ayatil karimah, apa yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia ini juga ala kaunil akhirah batinad dunya. Bahwasanya kewujudan akhirat itu adalah batinul hayati dunia. Kalau dunia ini zahirul hayat, dunia itu yang zahirul hayat, yang akhir itu yang batinul hayat. Jadi di sebalik yang nampak ini jamaah sekalian, itulah akhirat. Sebalik yang nampak ini telah ada. Tapi kenapa akal tidak mampu memikirkannya, memahaminya? Kenapa panca indera tidak mampu mengkajinya? Tidak semua sesuatu itu dapat difahami dengan baik oleh akal. Tidak semua benda itu boleh dikaji dengan panca indera. Tidak semua wujud begitu. Karena kewujudan ada dua. Satu zahir, satu batin. Buktinya, orang boleh tidak percaya ketika ia masih berada di zahirul hayat. Orang boleh saja tidak percaya akan kewujudan batinul hayat ketika ia masih berada di zahirul hayat sekarang. Tapi orang tidak percaya ini nanti bila sudah tidak berada di sini, di ambang kematian. Bila di ambang kematian, dia sudah tidak meninggalkan zahirul hayati dunia, meninggal kehidupan yang zahir, yang nampak, yang boleh
dilihat, didengar, dirasa, dipikir, baru di ambang kematian. Belum betul-betul berpindah. Di sempadan lah ikhtiar. Baru waktu itu tercengang, nampak, oh iya rupanya ada lah alam akhirat. Ada rupanya alam akhirat. Nikmat pun ada, siksa pun ada, kebahagiaan pun ada, macam-macam ada. Bahkan lebih real dan lebih nyata, lebih hakiki. Kalau senang, kesenangannya lebih hakiki. Kalau susah, lebih susah hakiki. Namanya alam barzah kan. Dan alam barzah itu yakni muqaddimah alam akhirat. Nabi sendiri yang bagi tahu kita, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Masya Allah. Kubur itu adalah manzil yang pertama daripada manzil-manzil akhirat. Jadi kalau di akhirat itu ada stasiun-stasiun jamaah sekalian. Stasiun yang pertama itu adalah alam kubur. Faman naja minhu fama badahu aisar. Siapa yang terselamat pada stasiun yang pertama, maka alam-alam seterusnya akan lebih mudah. Walam wa malam yanju minhu fama badahu asyad. Siapa yang gagal pada stasiun yang pertama, yakni alam kubur, nanti stasiun yang selepasnya, fasa-fasa berikutnya lebih susah. So, bila orang masuk ke alam kubur, itu sudah berada di beranda alam akhirat. Dan itu real, itu nyata, itu hakiki. Lebih hakiki daripada yang di sini. Jadi ayat ini, saya kata tadi, kalau dunia ini dipanggil batinul hayat, akhirat itu yakni, kalau dunia itu zahirul hayat, sorry. Kalau alam dunia itu zahirul hayat, yang nampak, yang zahir. Alam akhirat itu pula yakni yang batinul hayat, yang ada di sebalik. Sehingga apa yang Allah janjikan kepada hambanya yang akan berlaku di bohong. Sebagaimana janji Allah kepada kita di zahirul hayat. Apa yang Allah janjikan kepada kita di alam zahirul hayat kan semua benar belaka. Coba apa janji Allah yang Allah berikan pada hambanya di zahirul hayat, di dunia ini, yang Allah tidak tepati? Tidak ada ya Mas. Tidak ada. Ya, berkaitan dengan surah ini, surah Rum. Kemenangan Rom atas Parsi itu janji Allah di zahir, berlaku di sini dan Allah tepati. Saat itu juga orang mukmin gembira karena pertolongan Allah menang dan juga ditepati. Janji Allah pada Nabi Muhammad SAW dan orang mukmin bahwa mereka akan memasuki kota Makkah, membebaskan kota Makkah, menang. Allah tepati dan berjaya, Makkah dapat dibebaskan. Janji Allah pada Nabi Muhammad SAW bahwa nanti kerajaan Rom dan Parsi akan dikalahkan. Bila tiba saatnya, Allah tepati. Janji Allah bahwa, banyaklah, sangat banyak. Jamaah baca Al-Quran, janji-janji Allah yang Allah berikan pada kita, yang berkaitan, yang berlakunya zahirul hayat, di kehidupan yang zahir. Kalau segala janji yang Allah berikan di zahirul hayat itu Allah tepati, maka demikian juga janji Allah yang Allah janjikan akan dibayar pada nanti batinul hayat di akhirat. Nanti akan begini, akan begini, siapa yang berani akan dapat itu, yang semuanya betul belaka. Tapi malangnya kebanyakan manusia tidak punya ilmu. Layak lamun itu tidak punya ilmu. Bahkan mereka mengabaikan. Jadi dua, zahirul hayat
batinul hayat. Kita masih berada di zahirul hayat. Berapa lama? Sekejap. Sementara. Adakah kesenangan di sini? Ada. Kesenangan yang sekejap, mataun qalil. Adakah kesusahan di sini? Ada. Sekejap dan sedikit. Bila sudah pindah ke batinul hayat, berapa lama? Kekal. Adakah kesenangan di sana? Ada. Berapa lama? Kekal. Adakah kesengsaraan? Ada. Berapa lama? Kekal. Bukankah sesat namanya? Jika orang hanya meyakini adanya zahirul hayat, menginginkan kesenangan zahirul hayat yang hanya sekejap, begitu takut menghadapi kesusahan pada zahirul hayat, walaupun sedikit, tapi mengabaikan, meninggalkan, mengorbankan kesenangan yang kekal abadi, kesengsaraan yang kekal abadi, tapi berlakunya bukan di sini, nanti bila sudah pindah ke batinul hayat. Itu kerugiannya luar biasa itu. Sengsaranya luar biasa. Luar biasa. Itu poin pertama. Coba cermati, pahami betul-betul ya Mas sekali. Seperti mana saya katakan tadi, dia agak berat sebenarnya tafsir ayat ini. Dari tafsir dari aspek inilah, ya, aspek kerohanian ini. Dilalatu hadhil ayatil karimah, saya ulangi, ala wujudil akhirah. Ayat ini memberitahu kita tentang kewujudan akhirat. Dan kewujudan akhirat itu yakni dipanggil batinul hayat, bukan zahirul hayat. Yang Allah sebut di sini zahirul hayati minal hayati dunya yang sekarang. Li'anna alladhi yad'u ila tasawwuri wa ta'birul ghaflah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita mempercaya itu, mengatakan kebanyakan manusia ini ghaflah. Ghaflah itu lalai. Ya. Lalai. Al-ghaflatu 'ani syai' yakni tastabatinu wujudahu. Sesuatu yang dirahasiakan kewujudannya, sesuatu yang tidak dinampakkan kewujudannya, itu biasanya orang tidak ambil berat. Itulah. Orang lebih mengambil berat dalam hidup terhadap sesuatu yang nampak di mata, dengar di telinga. Yang sekarang itu biasanya luar biasa. Adapun sesuatu yang wujud tetapi tidak dinampakkan kewujudannya, itu biasanya orang sering lalai, sering tak ambil indah. Fa anta la taghful an syai'in illa idza kana mawjudan bil fi'li. Tengok. Kita tidak mungkin melalaikan sesuatu, tidak mengambil berat akan sesuatu jika sesuatu wujud depan mata kita. Tak mungkin. Kita kan sangat berhati-hati ya mas sekalian memandu kereta di jalan raya. Kenapa kita berhati-hati? Ya karena banyak halangannya. Oh di situ ada corner. Oh itu ada kereta. Oh itu ada. Oh ada. Nampak. Kita ingin selamat. Dan banyak perkara-perkara yang perlu kita lakukan agar kita selamat. Karena nampak. Oh ini jalannya berbelok-belok. Oh ini tidak baik. Oh. Senang nak mengelak. Daripada panas api. Ya jauhi karena api itu nampak. Minta maaf ya mas, sekarang ini benda tak nampak di mata pun kita semua coba mengelak. Namanya COVID-19. Namanya virus corona. Kan tak nampak, mata tak nampak. Telinga pun tak dengar suaranya. Tapi akhirnya tengok. Karena kita yakin kewujudannya, kita menjaga diri. Melindungi diri.
buat ini, buat itu, mengorbankan berbilion ringgit, seluruh dunia tak tahu. Kenapa? Karena yakin akan kewujudannya, walaupun kita tidak dapat melihatnya. Ya, mungkin orang tertentu aja melihatnya dalam bidang dia. Kan tidak semua. Kita kan tidak tahu, orang awam tidak nampak sama sekali. Kalau tak nampak, kenapa kita ikut berjaga-jaga pula? Karena kita yakin akan kewujudannya. Macam mana kita meyakini? Ya, sebab doktor yakin, doktor sudah nampak. Doktor sudah melihat. Mana kita yakinlah apa kata doktor. Kalau kita boleh yakin, meyakini sesuatu yang hujan sesuatu kerana doktor telah melihatnya, mana kita yakin akan kejujuran doktor lah. Bagaimana kita tidak yakin akan kejujuran Nabi yang diutus oleh Allah, yang telah diperlihatkan kepada baginda neraka dan surga. Coba. Sama-sama kita tidak nampak surga, sama kita tidak nampak. Tapi kita yakin karena Nabi yang memberitahu dan Nabi pernah melihatnya. Kalau kita yakin corona itu ada karena seorang dokter memberitahu memang ada, pernah melihat, takkan kita lebih percaya kepada sesama kita daripada Rasulullah. Semakin kuat keyakinan kita kepada kewujudan corona, insya Allah semakin tinggi sikap berhati-hati kita. Supaya kita jangan terkena. Kan begitu kan? Nah, semakin kuat keyakinan kita akan kewujudan batinul hayat, maka semakin tinggilah sikap berhati-hati kita. Macam mana supaya nanti tidak terkena. Sebab di sana ada surga, di sana ada neraka, di sana ada sengsara. Macam mana supaya tidak sengsara? Hanya berhati-hati. Ini penting sekali. Itu pandangan hidup orang mukmin kena begitu. Sehingga hidup semakin berarti. Semakin berarti. Apalagi Quran kata ghaflah tadi. Ghaflah itu karena biasanya itulah manusia sering tidak mengambil berat, cuai, abai terhadap benda yang kewujudannya dirahsiakan, yang tak nampak. Macam akhirat kan tidak nampak, alam kubur kan tak nampak. Jadi orang apa? Coba kalau alam kubur ini katalah, ini sebagai contoh lah. Andai kata tiba-tiba Allah memberi peluang dalam 1 jam lah hijab. Hijab itu ya katakanlah penutup lah. Penutup atau apa gitu hijab. Yang menghalangi pandangan kita daripada melihat alam barzah. Sebab alam dunia dan alam barzah ini ada hijab. Kan lain dimensi. Karena kita berada di dimensi lain, alam barzah di dimensi lain, kita tak boleh melihat. Sehingga ada hijab. Jadi sempadannya bersifat dimensional. Katakanlah hijab ini diangkat oleh Allah. Sehingga semua kita dapat melihat keadaan tok nenek moyang, kawan-kawan yang dah lama atau baru meninggal, keadaan di alam barzah. Yang di sana Nabi kata, sama ada Raudatul Jannah, taman surga, ataupun Kufratun min kufarin nar, jurang api neraka. Allah buka selama 1 jam umpamanya. Sehingga semua orang sekarang ini nampak. Yang sedang membantu tiba nampak, yang duduk di rumah nampak, yang ada pejabat nampak, yang sedang menyanyi nampak, yang sedang... Coba apa yang akan berlaku agak-agak. Tak tahulah keadaannya macam mana. Jadi kita tak nampak bukan karena benda itu tidak wujud. Karena ia berada di sebalik yang nampak. Sedangkan yang batinul hayat ini yang saya katakan di awal tadi lebih hakiki, lebih nyata, dan lebih segala-galanya. Yang sekarang ini tidak hakiki. Tidak hakiki dalam arti kata begini ya. Kalau senang pun, senang sementara. Bukan selama-lamanya. Bukan kesenangan yang maksimum, bukan kesenangan yang paling maksimum. Tidak. Tapi di akhirat, Allahu Akbar walillahilham. Di alam barzah. Sekarang kita bayangkan itu saja lah. Kalaulah alam barzah ini katakanlah
Bukalah. Dibuka. Apa agak yang berlaku ya? Bagaimana agak keadaan kita waktu itu? Ya kita boleh bayangkanlah macam mana keadaannya. Sama ada kita jadi bingung, atau mungkin kita akan macam mana ya? Kita tidak tahu. Yang pastilah mungkin kita kebingungan atau malah tidak percaya atau malah bagaimana. Sekadar contoh lah. Coba jamaah lihat buka Al-Qur'an surah 15. Al-Qur'an surah 15, surah apa ya? Al-Hijr. 15 surah Al-Hijr. Mudah diingat nih, surah 15 ayat 15. Coba lihat. Surah 15 ayat 15. Tolong ada yang ingin membacakan untuk kita semua, tapi tolong bacakan 2 ayat ya, ayat 14 dan 15. Tolong, siapa yang nak bacakan? Ayat 14 dan 15, surah 15. Sila. Ustaz, saya baca. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'minuna bihi wa qad khalat 14. Ayat 14. Walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun Mashurun. Terima kasih banyak. Masya Allah, jazakallah. Coba perhatikan itu ya. Ini cerita tentang batinul hayah dan zahirul hayat gitu ya. Ayat sedang kita pelajari. Allah menciptakan kebanyakan manusia ini tidak punya ilmu. Tak tahu. Kalau ada ilmu pun, ilmu mereka hanya berkaitan dengan zahirul hayat. Zahirul hayat itu. Kehidupan yang zahir, yang nampak. Bermakna ada kehidupan yang batin, yang tak nampak. Gitulah. Yang tak nampak. Sesuatu yang tak nampak bukan bermakna tidak ada. Itu salah. Kalau kita berkesimpulan begitu, salah itu. Saya tak nampak, tak ada orang pernah nampak. Fikiran tak boleh berfikir. Kita boleh buat kajian, kita tak boleh buat eksperimen. Mana benda itu tak ada. Salah itu. Bagi saya itu terlalu sombong kalau kita berfikir begitu. Tadi sudah saya sampaikan. Yang tidak melihat sendiri adanya virus corona lebih ramai daripada yang pernah melihatnya. Yang pernah melihatnya hanya beberapa orang saja daripada seluruh dunia. Ya, dokter yang buat kajian lah, pernah nampak rupanya seperti ini, peranginya seperti ini. Kan beberapa orang. Kan lebih ramai yang tak nampak. Tapi kenapa yang tak nampak pun ikut percaya kewujudannya? Ya, karena yakinlah yang bagi tahu ini orang yang jujur. Dokter itu cakap benar. Yang tidak melihat akhirat kan hampir semuanya. Yang pernah diperlihatkan kan hanya para nabi. Takkan kita meragukan berita yang Nabi SAW. Sedangkan yang dikatakan dokter pun kita percaya, takkan yang pernah dilihat oleh Nabi kita tak percaya. Baik, saya ulangi. Yang kebanyakan manusia hanya tahu, hanya fikir, hanya bergantung, hanya berorientasikan kehidupannya pada zahirul hayati dunia. Jadi pada zahirul hayati dunia oriented. Itulah. Sedangkan kalau ada zahirul hayat, mana ada batinul hayat.
Sekarang tengok, kita Allah andaikan, tadi sudah bagi perumpamaan, kita andaikan katalah alam barzah dibuka hijabnya. Ini ayatnya. Rupanya memang ada dalam Al-Quran, saya teringat. Walau dan jikalau. Lau itu jamaah sekalian, yakni kalimah untuk benda yang mustahil ya. Jikalau, jadi benda yang mustahil berlaku lah. Walau dan jikalau fatahna, kami membuka, kata Allah. Kami bukakan, kami angkat hijab. Alaihim, kata mereka manusia. Hijab mana tu? Babam minas sama. Pintu-pintu daripada langit kami buka. Ingat dalam kisah Mi'raj, Nabi naik daripada Baitul Maqdis hingga Sidratul Muntaha, langit demi langit, dan ada penjaganya, ada pintunya. Tapi tak perlu dibayangkan macam mana pintunya, macam mana berlapisnya. Hanya apa yang saya yakini hingga saat ini, paling tidak hingga saat ini yang saya pribadi yakini ya, ini berdasarkan ya dulu ada yang diajar begitu. Tingkatan-tingkatan langit yang Nabi pernah tembus itu hanya bersifat dimensional. Ianya bersifat dimensional. Jangan dibayangkan macam tingkatan kue lapis atau rumah atau apartemen atau kondominium tingkat 1, 2 nampak macam itu. Bersifat dimensional. Ya macam kita dengan alam jin lah. Kan ada alam yang bisa. Sepadannya apa? Bersifat dimensi. Jadi ada pintu-pintu dia. Sekarang kalau pintu-pintu langit itu dibukakan oleh Allah, mana kita hijab antara kita dengan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, antara alam dunia dan alam kubur, alam barzah sudah tidak lagi sempadan. Karena hijabnya telah dibuka. Sehingga kita dengan mereka, tok nenek moyang yang ada di kubur, dengan mereka jin, dengan mereka para malaikat, berada di alam yang berdimensi sama. Karena sekatan setan sudah dibuka. Fadhallu fihi ya'rijun, lalu semua manusia boleh panjat, boleh naik ke sana, boleh menembusi alam jin, boleh menembusi alam malakut, boleh berkeliaran. Bepergiannya bukan hanya di alam dunia, antara satu negeri ke negeri lain, satu benua-benua lain, negara-negara, tidak. Melancongnya yakni menembusi antar alam istilahnya. Bukan hanya antar negeri, antar negara. Okelah, sekarang agak canggih sedikit, antar planet. Orang yang kaya melancongnya antar planet. Walaupun sebenarnya bukan antar planet sangat. Karena belum sampai bulan pun. Ya, hanya tamasa ke ISS paling-paling. International Space Station. Paling-paling. Katalah kita sudah boleh melancong antar alam. Kau pergi ke alam malakut boleh, ke alam jin boleh, ke alam kubur boleh. Katalah itu. Ya arujun, kita panjat ke sana. Laqalu, pasti mereka akan berkata, innama sukkirat absoruna. Innama sukkirat absoruna. Hanya saja pandangan mata kita ini namanya kena sihir ini. Sukirat itu dimabukkan, ya mas kalian. Sakara itu kan mabuk. Jadi sukirat dimabukkan. Nampaknya kita ini dah kena kaya ni kan. Ini kita kena apa ni? Yang kita lihat ni realiti ke apa ni? Atau kita sedang berhalusinasi? Ini kita sedang apa ni? Kena apa ni? Hipnotisme ke apa agaknya. Bal nahnu qaumum mas'urun. Bahkan kita semua ni kaum yang kena sihir. Ya kenapa? Kenapa mata mabuk, mana dah kelabu dah, yang dilihat macam samar-samar. Sukirat absara, pandangannya macam orang mabuk. Tak jelas. Dia tak dapat memahami. Kenapa mereka kata, kita kena sihir napanya buat. Ini bukan yang kita terkejut, ya Mas kan? Pasti terkejut. Kita yang menjadi penghuni alam zahir yang berdimensi 3 alam dunia, tiba-tiba secara mengejut diizinkan untuk berada di alam yang berdimensi 4, 5 dan seterusnya.
karena sekatan sudah ada. Kita belum bersedia. Terkejut macam kita. Bahkan tidak percaya. Jangan-jangan kita mabuk nih. Ini sedang mabuk macam orang mabuk. Macam orang. Karena yang dilihat sama sekali lain daripada yang dipikirkannya. Tidak mempercayai. Makin ya bingunglah. Jangankan kita ya Mas Yan, tengok baca tafsir surah An-Najmi. Juga bacalah hadis Nabi tentang Mi'raj. Tapi difahami yang maksud baca ini difahamilah. Dan untuk faham itu tanya pada ulama dahulu yang mengajar kita gitu. Jangan pahami sendiri ya. Sekarang ini kadang-kadang ada tren yang pelik sedikit. Dia tidak mau mengikuti mengambil fahaman yang telah diwariskan oleh ulama-ulama besar dahulu. Dia ingin memahami sendiri, baca sendiri, pahami sendiri tanpa itu bahaya bagi saya. Ya, manfaatkanlah kajian-kajian sahabat, pahaman sahabat itu jadikan kita panduan. Jangan terus, saya boleh paham sendiri. Wah, luar biasa sungguh ya. Bagi saya tidak baik itu. Kurang tepat cara belajar itu. Coba apa yang dirasakan oleh Nabi. Dalam surah An-Najmi pun ketika berada di Sidratul Muntaha. Wah, Nabi itu hatinya suci ya Mas sekalian. Dengan Jibril itu Nabi sangat-sangat akrab, bayangkan. Sangat akrab. Hampir setiap saat Nabi ini dapat wahyu daripada Allah, mana Allah berdialog dengan Rasul. Sungguh pun begitu ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha. Pandangan mata Nabi tidak melepasinya dan pandangan Nabi tidak tertumpu. Kami dahulu menggunakan istilah terpesona di Sidratul Muntaha. Ya, Nabi terpesona. Kenapa? Pandangnya di situ tercengang. Kalau bahasa kita, tak tengok, tak pandang lain, tak ada ketubuh macam tu. Karena benar-benar dia lihat keajaiban ayat Rabbihil Kubra. Wah, Nabi itu hatinya suci, jiwanya bersih, berkawan dengan Jibril sangat akrab, sangat dekat dengan Allah. Sungguh pun begitu ketika diperlihatkan kedahsyatan Sidratul Muntaha, terpesona. Terpesona kan terkesima, wallahu alam. Sekarang orang seperti kita. Hati masih kotor, Jibril pun tak kenal sangat dengan kita. Tiba-tiba dibukakan pintu hijab itu, diangkat, lalu kita nampak kepada batinul hayat dengan tiba-tiba. Itu yang Allah kata, mereka pasti kata, kita ni mabuk lah, kita ni tersihir lah, kita ni. Ya. Lainlah kalau kita melihat batinul hayat itu, ya. Begini, kita melihat alam kubur ketika kita sudah berada di sana. Nah, itu lain. Kita melihat alam kubur yang sekarang ini termasuk batinul hayat bagi kita, di mana kita sudah berada di sana. Itu berbeza dengan kita melihat alam kubur, batinul hayat, ketika kita masih berada di zahirul hayat. Pasti lain. Kita melihat kubur daripada diri sini banyak. Lain daripada ketika melihat alam kubur ketika kita masih di sana. Ya, kita sudah di sana. Itu yang kata tadi memang tidak mudah memahami ayat ini. Itu memang tidak mudah. Apalagi kalau kita lihat tafsir-tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat ini. Zahirul hayat. Itu satu. Jadi, dengan sedikit pemahaman ini sebagai mukadimah ini, Mas Kenan, kita boleh membuka ya, cakrawala pandang kita terhadap kehidupan itu seperti apa gitulah. Alangkah naifnya, alangkah sempitnya pandangan hidup kita. Jika kita melihat kehidupan itu hanya yang sekarang, yang di sini, yang depan mata. Macam mana nanti tak makan, macam mana itu, macam mana. Alangkah sempitnya lah kita. Wa'iyadzubillah, hingga orang sanggup berebut, menzalimi orang lain, menganiaya orang lain, pijak orang lain, bergaduh, berbunuh. Hanya ingin memperebutkan zahirul hayati dunia. Coba bayangkan, tak hina macam mana dalam pandangan Allah SWT.
Boleh jadi orang yang berebut, bergaduh itu meyakini akan adanya hari kiamat. Boleh jadi, percaya. Tapi nampaknya keyakinannya terhadap batinul hayat tidak berpengaruh sama sekali terhadap gaya hidupnya ketika ia masih berada di zahirul hayat. Sia-sia. Sia-sia. Orang yang lebih mengutamakan yang batinul hayat, pasti lainlah gaya hidupnya dengan orang yang tidak meyakininya. Semasa ia masih berada di alam yang zahirul hayatid dunya. Zahirul hayatid dunya. Jelas ya? Jadi saya ulangi. Ayat ini sebenarnya memberikan kita wacana, memandang. Bahwa kehidupan itu jangan hanya dilihat yang itu saja. Yang nampak. Tak. Yang batin itu lebih luas, lebih hakiki, lebih nyata, lebih real, lebih. Kalau lebih nyata, lebih kaki, lebih real, lebih nyata, kenapa kita tak nampak? Saya katakan tadi, ada hijab. Berlainan dimensi. Bila alam yang paling sempit, ya mas kalian, ini bacakan buku yang saya baca ya. Alam yang paling sempit, karena alam ini kan banyak kan, alamin itu kan beberapa alam. Mana banyaklah, alam kita, alam jin, alam kubur, alam barzakh, alam malik kan banyak alam. Dari sekian banyak alam yang Allah ciptakan, yang paling sempit sekali ruangnya alam dunia. Alam kita ini paling sempit. Walaupun alam dunia kita tak mampu nak mengukur berapa keluasan alam ini, langit ini. Itu pun dianggap yang paling kecil, paling sempit sekali. Paling sempit. Paling sempit, paling sesak, paling kecil. Paling kecil. Baik. Walan tatab ilahi amma idza lam yakun mawjudan fa inna la takunu indaka ghaflah. Adapun jika sesuatu itu tidak wujud, tidak mungkin Allah kata kita lalai. Gitulah. Bila Allah berfirman, wahum anil akhirati hum ghafilun, mereka itu lalai, ghaflah daripada akhirat. Mana akhirat itu benda yang wujud. Alam batin itu ada yang wujud. Batin maknanya yang lawan zahir, yang tak nampak, ya bukan batin maknanya dalam hati kita. Minta maaf, jangan salah faham ya. Kalau saya kata alamul batin, maknanya, oh mana batin hati. Bukan. Sebab kita sudah terlanjur zahir batin. bukan dalam hati kita. Maknanya yang di sebalik yang nampak, itulah mudahnya ya. Kalau alam zahir, alam dunia. Jadi alam yang di sebalik yang nampak itu namanya alam batin. Alam akhirat itu kan tak nampak. Itu wujud. Kenapa Allah wujud? Kenapa wujud? Allah kata mereka lalai. Sesuatu yang kita dikata lalai, pasti pada benda yang wujud. Kalau benda itu tidak wujud, tidak mungkin kita dikatakan lalai. Lalai itu objeknya mesti benda yang wujud. Hanya mungkin tidak diketahui, tidak diyakini wujud oleh orang itu. Orang yang tidak meyakini benda yang ada, sedangkan ia ada, pasti akan ghaflah. Pasti. Kepada benda yang ada, dan dia yakin benda itu ada, dia sadar tidak akan ghaflah. Dia lapar. Lapar itu wujud. Dan dia merasakan dia lapar. Ada makanan. Makanan itu depan mata. Wujud dia nampak. Pasti tak akan lalai makan lah. Oh ya, saya lapar. Sedar. Wujud nih. Saya rasa. Makanan ada. Makan. Tak mungkin orang akan ghaflah makan. Tak mungkin lah. Sedangkan batul hayat itu kewujudannya lebih nyata, lebih hakiki daripada itu. Baik. Kila, bahkan ada yang berkata begini. Ini panjang ya nanti penjelasannya. Ini sebagian saja. Mungkin pagi ini saya sempat menyampaikan sebagian saja. Juga saya melihat, seperti mana saya katakan awal tadi, ayat ini sebenarnya tidak mudah untuk dijelaskan. Dari aspek ini ya, saya tak tahu kalau aspek yang lain mungkin ya mudah sedikit. Dari aspek kajian kita, arti kehidupan.
Ada pendapat mengatakan begini ya mas sekalian. Innad dunya wal akhirah huna unsurut taqabul. Bahkan ada pendapat, ini sekadar pendapat, bahwasanya dunia dan akhirat, alam yang zohirul hayat, dengan yang batinul hayat itu, yakni sesuatu yang saling melengkapi. Ya ibarat macam siling lah. Silingnya ada dua mata uang tuh. Sebelah kanan, sebelah kiri, centulah. Ai inna qaula yalamul dhahirul hayatid dunya wa mughafilun al akhirah. Manahu anna dunya laha zahir. Wa walladhi ya'lamunahu. Firman Allah yang berbunyi, mereka mengetahui zahiran minal hayatid dunya wa hum ghafilun al akhirah. Wa hum anil akhirah ghafilun. Itu memberi makna bahwa dunia itu ada zahirnya, bahwa sekarang ini ada yang zahirnya, yang semua orang nampak, walaha batinun, dan baginya ada yang batinnya, yang tak nampak di sebaliknya. Dan itu akhirat, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maksudnya, ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui yang zahir daripada kehidupan dunia. Wahum an batiniha ghafilun. Dan mereka lalai terhadap yang batinnya. Batinnya itu akhirat itulah. Kenapa lalai tadi? Karena kewujudannya dirahasiakan. Kewujudannya tidak dinampakkan. Itu yang menjadikan mereka lalai. Tentu karena tidak yakin akan janji Allah. Yakni ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati wa bi'adha bil akhirat ta'biran akhar an batini. Ini benar kalimat akhirat, istilah akhirat itu yakni istilah lain daripada batinud dunya. Ini sekadar istilah ya. Akhirat itu adalah istilah lain daripada batinud dunya. Jadi ad-dunya ada zahirud dunya, ada batinud dunya. Istilah lain daripada batinud dunya ini akhirat. Bermula daripada alam barzah. Masya Allah. Tuh. Kemudian ada penjelasan lain lagi. Hadhil umurul lati taqa'u khalfa hadhihi dhawahir wa yumkinuha an tufhimana hadhihi dhawahir hiyal akhirah. Perkara-perkara ini yakni yang berlaku di belakang yang zahir. Semua perkara ini yang berlakunya di belakang yang zahir. Yang zahir kita tahu ya dunia ya. Dan kita dapat memahaminya. Memahami yang zahir. Yang zahir kita dapat memahaminya. Yang berlaku di belakangnya yakni akhirat. Yang kebanyakan orang tidak dapat memahaminya adalah wa innama tahul akhirah fahman jayyidan fa innama kunta tarahu min dawahiri fid dunya lan tuwa bi nafsi tariqah. Ketika kita mampu memahami kehidupan akhirat, yakni kehidupan yang ada di sebalik yang zahir. Yang zahir. Dengan memperhatikan kehidupan yang zahir, itulah jalan yang lurus. Apa sahaja yang kita lihat, jamaah sekalian, sebenarnya ada aspek batinnya, ada aspek zahirnya. Nah, ini kaitannya dengan tafakur ulil albab ya. Ini kaitannya tafakur ulil albab. Dan kita sudah fahami itu makna tafakur, yakni idrakul makna batin. Ya. Idrakul makna syai' mawara'a syai'. Memahami makna
yang ada di sebalik sesuatu. Jadi kalau melihat hujan bukan hanya nampak jatuhnya air daripada langit, tidak. Tapi dia ingin mengetahui ada di sebaliknya itu ada apa. Ya mungkin nampak kuasa Allah di sana, mungkin nampak kelembutan Allah. Itu yang ya batinnya. Lalu dalam Al-Quran, bila air Allah cerita tentang turun hujan, hujung ayat itu apa bunyinya? Kadzalika tukhrajun. Begitu jugalah nanti kamu akan dikeluarkan. Mula-mula Allah cerita tentang air hujan turun dari langit, membasahi bumi, bumi yang mati menjadi hidup, tumbuh berbagai tumbuh-tumbuhan, asalnya gersang, tandus. Hujung ayat itu, demikian jugalah kamu akan dikeluarkan. Mana dibangkitkan. Nah, memahami keniscayaan adanya hari kebangkitan dengan melihat, mengkaji tumbuhnya pelbagai tumbuh-tumbuhan di muka bumi selepas gersang kerana turun hujan, itu mana orang yang paham kehidupan yang batin. Ya. Saya yakin memang akhirat ini ada, kubur itu ada, kebangkitan itu ada. Buktinya, bumi asalnya kering, tandus, tak ada tumbuh-tumbuhan. Lalu Allah turunkan hujan, dengan sebab hujan sekarang bumi jadi subur. Yang nampak depan mata kita, asalnya bumi ini tandus, sekarang subur dengan sebab air hujan. Itu yang nampak. Tapi Allah suruh kita memahaminya yang batinnya, di sebaliknya apa. Sebab di ujung ayat, demikian jugalah nanti kamu akan dibangkitkan. Jadi orang yang paham akan batinul hayat, dengan memperhatikan zahirul hayat, lihat pokok tumbuh aja, ingat mati. Ingat hari kebangkitan. Ya. Melihat Allah di sini dulu tak ada rumput, sekarang sudah. Ingat itu aja, ingat matilah. Cepat sungguh. Karena memang itu adalah dalil. Gitulah. Itu adalah dalil. Ini dulu tak ada pokok ini, sekarang ada. Oh, maknanya kita pun akan bangkit. Sekarang benda ini ada, pasti akan tiada. Kalau begitu setiap kita yang hidup pasti mati. Semua dikaitkan dengan yang batinul hayat. Itu luar biasa. Orang yang berpikir begitu pasti beruntung dunia akhirat. Tidak ada benda yang dilihat oleh mata kasarnya, melainkan semua dikaitkan dengan batinul hayat. Dengan batinul hayat. Subhanallah. Ini penting sekali untuk kita fahami, karena Allah menyindir dalam ayat ini. Minta maaf ya mas kan, ayatnya sangat pedas sekali lah. Sebab Allah kata kebanyakan manusia. Ya, mudah-mudahanlah kita tidak termasuk majoriti yang Allah sebutkan itu. Kebanyakan mereka layak lamun. Tengok. Jadi yang lamun sedikit. Yang mereka layak lamun itu banyak, dan mereka yang layak lamun itu hanya mengetahui yang zahir. Gitulah. Jadi manusia yang mengetahui yang zahir sangat ramai. Yang mengetahui batinul hayat sedikit. Itu. Yang kedua, ini agak keras. Dalam At-Tafsirul Kabir. Ini agak keras bahasanya ya, minta maaf. Ini bukan ucapan saya, ini ucapan At-Tafsirul Kabir ya, Ibnu Taimiyah. Kalimah layak lamun itu sebenarnya kalimah yang sopan sebetulnya. Ya. Kebanyakan manusia tidak mengetahui, tidak punya ilmu. Itu kan kalimat yang sopan. Kalau kalimat yang mudah makna layak lamun itu kan bodoh ya. Kebanyakan manusia ini bodoh. Layak lamun itu bodoh semua. Bodoh. Tak ada ilmu. Kalau mereka ada ilmu pun, ilmu mereka hanya benda yang zahir-zahir aja. Yang nampak aja.
Ilmu tanam menanam, weh, nomor 1, tak boleh silap. Ilmu masak memasak, jago. Tak boleh silap sikit ya. Ilmu seni bina, hebat. Luar biasa. Ilmu ekonomi, luar biasa. Ilmu apa sajalah. Ilmu tentang hayawan, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu tentang alam semesta. Bahkan boleh duduk di bulan, berbulan-bulan, bayangkan. Boleh menyelam di dasar laut, kan hebat itu. Ini ilmu hayati dunia lah nih. Ilmu hayati dunia. Telepon, kecanggihan teknologi sekarang, transportasi sekarang, itu dipanggil ilmu zahirul hayati. Tentang itu, mereka jago. Tak boleh silap, sanggup bergaduh dengan cikgunya. Ketika cikgu salah mengajar tentang fisik. Bergaduh dengan cikgu. Bangun petaka. Ini mana boleh. Tak boleh silap sikit. Tak apa. Memang semuanya begitu. Tetapi ilmu itu ilmu baik. Tapi kalau orang hanya paham ilmu zahir saja. Ilmu zahir ya ilmu kauniyah lah. Mudahnya. Ilmu kauniyah, ilmu sains. Yang semua kita ingin menguasai inilah. Kalau orang hanya pakar itu, tetapi tidak mempercayai hari akhirat, tidak mempersiapkan dirinya untuk hari kebangkitan. Orang ini kalau kata Allah, kata Quran, bukan cendekiawan, bukan ilmuwan, bukan golongan intelektual, bukan golongan apa sajalah, saintis, bukan. Kalau tanya Quran, itu orang-orang bodoh. Keras tak keras bahasa dia? Keras. Orang saintis nomor wahid sekalipun, profesional nomor hebat sekalipun, menguasai selok belik ekonomi, selok belik keuangan, selok belik seni bina, selok belik perubatan, selok belik apa sajalah seni bina. Bahkan dia boleh melakukan operation terhadap lembu, biasalah. Oh, ini ada lembu sakit, ada kuda sakit, lalu dioperasi. Senang, besar. Orang ni punya ilmu, boleh mengoperate kuman, bayangkan. Virus pun boleh dengan operasi. Pakai alat apa? Ya, dia canggih, dia pandai. Tapi jika ia meragukan adanya hari kebangkitan, meragukan adanya batinul hayat, Quran kata, hum la ya'lamun. Mereka ini orang-orang bodoh. Bagi saya keras sekali bahasanya. Bodoh. Dunia mengiktiraf, bahkan dapat hadiah Nobel 2 kali dalam bidangnya. Maknanya dunia mengakui keilmuanannya, kejeniusan otaknya, geliga. Tapi jika ia meragukan batinul hayat, Quran kata, Quran bagi gelaran, la ya'lamun. Tak punya ilmu sama sekali. Bahasa minta maya agak kasar, bodoh. Ini bukan kata saya hanya mengikuti apa Ibnu Taimiyah dalam tafsir Al-Kabir begitu menyatakan. Kan menakutkan sekali kalau itu hidup nih. Kan sia-sia ya. Dapat pengiktirafan dari dunia antara bangsa, 3 kali dapat hadiah Nobel dalam bidang kerjanya. Masuk alam barzah bingung dia. Belum masuk alam barzah, di ambang kematian pun terkejut. Ada apa ini? Kenapa penghargaan yang aku terima daripada dunia tidak ada faedahnya? Salah dia. Kenapa kamu tidak bersedia diri untuk ini? Sedang ini yang reali, ini yang hakiki, ini yang sebenarnya. Dia sudah salah memberi arti kepada kehidupan. Sudah salah memahami kehidupan. Wa'iyadzubillah. So itu bisa katakan ayat ini ayat yang sangat-sangat luar biasa. Pengajaran yang ada dalam ayat ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan jemaah sekalian, untuk sementara itu saja. Saya ingin tambahkan nanti penjelasannya karena agak panjang. Biasanya mudah-mudahanlah ia memberi manfaat pada saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat kita manfaatkan sama. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan kita sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala
kejernihan mata hati kita untuk melihat nur ilahi yang terang yang meniri hati kita semua. Mari kita dengan bacaan tasbih farah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi syaitanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.